Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita rakyat Luwu yang berjudul Putri Tanda Tali. Mau dengar ceritanya? Alkisah pada zaman dahulu kala di sebuah provinsi Sulawesi Selatan berdiri sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang dikenal dengan nama Datu Luwu. Ia adalah seorang raja yang adil, bijaksana, sehingga membuat rakyatnya hidup makmur dan sentosa. Datu Luwu mempunyai seorang putri yang cantik jelita dan berperangai baik. Namanya Putri Tanda Tali. Berita kecantikan dan perangai baiknya telah tersebar sampai di berbagai negeri di Sulawesi Selatan. Pada suatu hari, Raja Bone ingin menikahkan putranya dengan Putri Tanda Tali. Ia kemudian mengutus beberapa pengawal istana ke Kerajaan Luwu untuk melamar sang putri. Sesampainya di istana Luwu, utusan tersebut disambut dengan ramah oleh Datu Luwu. Mendengar lamaran tersebut, Datu Luwu terdiam sejenak. Ia bingung untuk mengambil keputusan menerima atau menolaknya. Sebab dalam adat kerajaan Luwu, gadis Luwu tidak dibenarkan menikah dengan pemuda dari negeri lain. Akan tetapi, jika lamaran itu ditolak, ia khawatir akan terjadi peperangan yang dahsyat antara dua kerajaan sehingga membuat rakyatnya menderita. Setelah beberapa lama berpikir, Datu Luwu masih kebingungan untuk memberikan jawabannya. Wahai utusan, perlu kalian ketahui bahwa di kerajaan Luwu ini berlaku sebuah hukum adat. Gadis Luwu tidak boleh menikah dengan pemuda dari negeri lain. Oleh karena itu, tolong sampaikan kepada raja kalian agar aku diberi waktu beberapa hari untuk memikirkan lamarannya, ujar Datu Luwu. Utusan Raja Bone memahami dan mengerti keputusan Datu Luwu. Mereka pun kembali ke kerajaan Bone dan menyampaikan berita tersebut kepada Raja Bone. Keesokan harinya, tiba-tiba negeri Luwu geger. Putri Tanda Tali terserang penyakit kusta. Sekujur tubuhnya mengeluarkan cairan kental yang berbau angin dan sangat menjijikkan. Para tabib istana menyampaikan bahwa Putri Tanda Tali terserang penyakit menular dan sangat berbahaya. Berita tentang musibah yang menimpa sang putri telah tersebar sampai di seluruh negeri. Rakyat negeri Luwu sangat bersedih atas penyakit yang menimpa sang putri yang dicintainya. Setelah berpikir dan menimbang-nimbang, Datu Luwu memutuskan untuk memasingkan putrinya ke suatu tempat yang jauh. Ia khawatir penyakit putrinya akan menular ke seluruh rakyatnya. Dengan berat hati, Datu Luwu terpaksa berpisah dengan putri yang sangat dicintainya. Berangkatlah Putri Tanda Tali dengan perahu bersama beberapa pengawalnya. Sebelum berangkat, Datu Luwu memberikan keris pusaka kepada Putri Tanda Tali sebagai tanda bahwa ia tidak pernah melupakannya, apalagi membuang
mereka ke suatu tempat yang jauh. Berbulan-bulan mereka berlayar tanpa arah dan tujuan. Pada suatu hari, tampaklah bagi mereka pulau dari kejauhan. "Lihat, Tuan Putri!" seru pengawal sambil menunjuk ke pulaunya. "Akhirnya kita pun menemukan pulau," jawab sang putri dengan perasaan lega. Para pengawal semakin cepat mengayuh perahunya untuk ke pulau itu. Sesampainya di pulau itu, seorang pengawal yang paling pertama menginjakkan kakinya menemukan buah wajo. Pengawal itu kemudian memetik beberapa biji buah wajo untuk sang putri. "Pulau ini kuberi nama Pulau Wajo," kata sang putri sesudah menerima buah itu. Putri Tadangpali dan seluruh pengawalnya memulai kehidupan baru. Mereka hidup dengan penuh kesederhanaan. Meskipun demikian, mereka tetap bekerja keras dengan penuh semangat dan gembira. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Tak terasa sudah 1 tahun mereka berada di tempat itu. Suatu waktu, Putri Tadangpali duduk di tepi danau yang terletak di tengah pulau itu. Tiba-tiba, seekor kerbau putih datang menghampirinya dan menjilati kulit sang putri. Semula, sang putri hendak mengusirnya. Akan tetapi, kerbau putih itu tampak jinak dan terus menjilati kulit sang putri. Akhirnya, ia biarkan saja. Sungguh ajaib, berkali-kali dijilati oleh kerbau itu, kulit sang putri yang mengeluarkan cairan kental hilang tanpa bekas. Kulit sang putri menjadi mulus, bersih, halus seperti sedia kala. Sang putri sangat terharu dan bersyukur kepada Tuhan karena penyakitnya telah sembuh. Ia kemudian berpesan kepada seluruh pengawalnya, "Mulai saat ini, aku minta kalian untuk tidak menyembelih apalagi memakan kerbau putih yang ada di pulau ini, karena hewan itu telah menyembuhkan penyakitku." Permintaan sang putri langsung dipenuhi oleh seluruh pengawalnya. Hingga kini, kerbau putih yang ada di Pulau Wajo dibiarkan hidup bebas dan beranak pinak. Kemudian, masyarakat setempat kerbau tersebut disebut dengan Sang Wali. Suatu waktu, Pulau Wajo kedatangan serombongan pemburu. Mereka adalah putra mahkota Raja Bone yang didampingi oleh Andre Guru Pakaranya, Panglima Raja Bone, dan beberapa pengawalnya. Saking asyiknya berburu, putra mahkota tidak sadar bahwa ia telah terpisah dari rombongannya dan tersesat di hutan. Malam semakin larut. Putra mahkota tidak dapat memejamkan matanya. Suara-suara binatang malam membuatnya terus terjaga dan gelisah. Di tengah gelapnya malam, tiba-tiba ia melihat seberkas cahaya dari kejauhan. Semakin lama, cahaya itu semakin terang. Ia sangat penasaran untuk mengetahuinya. Ia kemudian memberikan diri untuk mencari sumber cahaya itu. Dengan tertati-tati, putra mahkota mengikuti kaki melangkah menelusuri gelapnya malam. Akhirnya sampailah ia di sebuah perkampungan yang ramai dengan rumah-rumah penduduk. Sesampainya di perkampungan itu, sumber cahaya itu
itu semakin jelas terdapat di sebuah rumah yang nampak kosong. Dengan melangkah pelan-pelan, putra mahkota mendekati dan memasuki rumah itu. Alangkah terkejutnya ketika ia melihat seorang gadis yang cantik sekali bagai bidadari yang sedang menjerang air di dalam rumah itu. Gadis cantik itu tidak lain adalah Putri Tandapali. Pangeran dan Putri Tandapali segera jatuh cinta. Namun putra mahkota tidak bisa berlama-lama di Pulau Wajo karena ia harus pulang ke negerinya untuk melakukan beberapa kewajibannya di Istana Bonek. Ia pun mengajak sang putri untuk pulang ke istananya. Mereka menikah dan pesta besar segera diadakan. Datu Luwu dan Permaisuri sangat gembira atas pernikahan tersebut. Mereka pun berangkat untuk menghadiri pernikahan putrinya. Pernikahan mereka berlangsung sangat meriah. Dua kerajaan keluarga besar di Sulawesi Selatan sangat gembira atas pernikahan tersebut. Putra mahkota dan Putri Tandapali hidup bahagia. Beberapa tahun kemudian, putra mahkota naik tahta. Ia menjadi seorang raja yang adil dan arif. Pesan moral dari cerita ini adalah: 1. Keikhlasan adalah kunci utama ketika menerima cobaan dan ujian dari Sang Pencipta.